Bentar ya teman-teman, aku kamar mandi dulu ya. Oke, selamat malam Kak Sejuara. Kembali lagi sama Kak Taya. Seperti biasa, aku share apa namanya papan tulis. Bentar ya. Oke. Oh, oke. Oke, kita akan membahas tentang soal kecerdasan gambar. Nah, mungkin kasus juara di sini ini kita sambil nunggu yang lainnya masuk ya, nggak apa-apa lah. Ya, sambil nunggu yang lain kita bahas duluan aja. Kecerdasan, kok bahasa lagi kan sampai salah kan? Gambar. Eh, mungkin terdengar sederhana ya guys ya, kecerdasan gambar. Oh, berarti tentang gambar-gambar. Setelah kalian mengerjakan soalnya, sepertinya tidak segampang yang kita pikirkan gitu ya. Kayak, oh lebih rumit gitu. Sebenarnya guys, kalau untuk kecerdasan gambar tuh konsepnya dia nggak sesusah yang kalian kira. Cuman memang perlu tambahan. Ini makasih loh udah dikasih lope-lope. Cuman memang perlu tambahan ekstra kita dalam menggunakan imajinasi. Kenapa aku bilang menggunakan imajinasi? Karena memang di sini tuh kan kita nggak bisa yang kayak oh ini kalau di copy seperti apa, kalau dibalik seperti apa, terus dan sebagainya lah gitu kan. Itu kayak ngebuat kita kayak eh ini gimana ya? Aduh, karena kita biasanya kan mungkin ya beberapa orang lebih suka menggunakan otak kiri dibandingkan otak kanan. Nah, sedangkan untuk kecerdasan gambar ini difokuskan dia ya, ini aku kasih tahu ya. Ini fokusnya untuk kecerdasan gambar ini menggunakan otak kanan. Menggunakan otak kanan. Otak kanan ini dia lebih sering memproses sebuah visualisasi dibandingkan sebelah kiri. Mungkin kalau otak kiri lebih mudah untuk menerima huruf, angka dan sebagainya gitu ya. Nah, dibandingkan kalau otak sebelah kanan dia akan kayak lebih hafal tentang visual. Dan kita akan kerja kerasnya di bagian kanan. Mungkin kalau lebih jelasnya ya, ini anggapannya untuk penjelasan lebih mudahnya. Mungkin di sini kasih juara kayak pernah nggak sih kalian itu
lebih inget orang secara fisiknya dibandingkan nama orangnya. Kadang ada yang kayak gitu kan ya. Kayak pasti mungkin dari kalian tuh mungkin dikasih tahu sama keluarga kalian kayak gini. Itu loh sepupumu yang ini, yang namanya si Doni gitu kan. Hah? Doni itu yang mana ya? Kok aku kayak nggak pernah ketemu gitu. Ternyata mama kalian tuh ngomong Doni yang perawakannya tinggi, badannya gede, pakai kacamata. Nah kayak gitu kan kayak, oh dia ya gitu. Pasti kalian ada yang berpikiran seperti itu. Nah itulah tandanya kita bisa menghafal visual di otak kanan gitu. Kalau lebih mudahnya begitu ya mengingatnya. Nah begini juga konsepnya untuk kecerdasan gambar. Cuman kalau kecerdasan gambar karena nggak kayak kemarin-kemarin ya, mungkin kemarin lebih ke huruf, angka gitu kan. Nah sekarang aku akan ubah ini tipsnya baru lagi karena kita konsepnya gambar, jadi aku ada beberapa tips untuk kecerdasan gambar ini. Oke, sampingnya Lope deh. Tips. Tipsnya adalah yang pertama, kalian itu kalau disuruh belajar menggunakan gambar, mungkin akan lebih annoying sebenarnya ya. Kenapa aku bilang annoying? Sebenarnya sih kalau beberapa orang yang suka belajar pasti dibilang, oh seru nih karena berbeda dari angka dan huruf gitu kan. Cuman ada juga kayak, ini kok makin dipelajarin makin aku nggak ngerti ya gitu. Jadi tipsnya, kalau kalian dimarahin mama kalian, ingat aku lagi belajar mak gitu, oke? Tipsnya yang pertama adalah kalian main games, game tebak gambar. Kenapa aku bilang tebak gambar? Itu tuh bantu kalian mengasah otak kanan. Kayak walaupun kesannya main game, tapi kalian tuh akan diuji coba nih dari gambar tuh kayak ini gimana cara kita menyelesaikan gambar ini gitu kan. Ntar aku tuh punya gamesnya, aku lupa. Ini dia. Hmm, tebak gambar. Tebak gambar tuh ada gamesnya satu. Nih, opsinya ya. Tebak gambar, namanya juga tebak gambar. Ada kok, tebak gambar. Ada tulisannya gitu, tebak gambar. Oh my God, ini hilang. Ya sudah lah ya. Hilang bro. Oh my God. Ntar deh. Ih, hilang lagi. Ini ada yang kepecet ya sih? Kecerdasan. Pada iseng ini hilang-hilang. Iya. Kecerdasan gambar. Oke. Kecerdasan gambar. Aku ulangin lagi nih. Tapi nanti kalau di tengah jalan ada yang ngapus ya udahlah ya aku males. Kecerdasan gambar. Nih, fokus ke otak kanan. Terus tipsnya menggunakan permainan. Game tebak gambar. Satu, nama gamenya ya tebak gambar. Yang kedua, mungkin ini jarang atau mungkin ada yang mainin ya. Gamenya boleh ML nggak Mbak? Nggak, tidak mengasah keterampilan otak kanan. Bukan, beda itu. Nggak boleh dimainin. Lagi belajar, nggak boleh main ML. Ada juga dia, nah ini. Biasanya aku lebih ngarahkan ke sini ya. Brain out. Kalau kalian di brain out, kalau kalian berhasil sampai setidaknya level 100, level 100. Oke,
kalian kujamin bisa lolos psikotes yang kecerdasan gambar beneran deh. Karena memang cukup apa ya? Agak agak gimana gitu sebenarnya. Brain out. Jadi dia tuh kayak ya soal-soal psikotes juga sebenarnya. Bahkan sering keluar di psikotes, kadang ya. Cuma pemecahan masalahnya sama. Gitu. Ih, cakep banget. Ternyata sinyal aku. Ah. Ya pokoknya itu ya guys, nanti kalian bisa ngeliat di rekaman. Ini, ya Allah, sudahlah ya, nggak apa-apa, it's okay, kencana. Sakit kepala sedikit nggak ngaruh lah ya. Oke, tulis lagi kecerdasan gambar. Eh, kecoret-kecoret salah-salah. Hah, nanti kalian buka videonya aja ya. Dasan. Jangan ada yang hapus lah, kasihan kakaknya, bener. Kasihan lo aku nih. Nggak, sebenarnya aku nggak apa-apa sih. Cuman lebih ke kasihan kalian aja. Nanti waktunya aku ambil lagi. Lebih banyak, lebih lama gitu. Oke. Kita masuk ke pembahasan soal ya. Nomor satu nih. Oke, nomor satu. Ini kan gambarnya dia tentang sebuah pencerminan. Nah, pencerminan itu sebenarnya banyak ya guys ya. Jadi nggak cuma pencerminan tuh kayak kiri dan kanan gitu. Enggak. Tapi ragam pencerminannya itu cukup amat banyak. Ntar aku carikan dulu gambar ya guys. Aku tuh lupa kemarin gambarnya di sebelah mana. Ini kemarin tuh aku ada simpan. Nah ini dia. Gede sekali. Nah, ini untuk soal nomor satu. Aku yang geser malah. Ya udahlah ya. Nah, ini nomor satu. Nah, kalau kalian saat mengerjakan psikotes, mungkin ya, ini mungkin di beberapa psikotes kalian akan melihat garis seperti yang ada di sini. Nih, akan ada melihat garis kayak gitu. Tapi nanti ketika kalian psikotes ada juga di mana dia nggak mencantumkan garisnya. Jadi bener-bener ya dia kosongan. Kalian harus mencari jawabannya gitu. Ya biasanya kalau kosongan, kalian punya kesempatan yaitu langsung ngecek di opsi jawabannya. Kira-kira dia cerminannya ke kiri langsung atau kemana gitu ya. Nah kemana ini maksudnya gimana Kak? Nah kalau dia yang ke samping kayak gini ya, itu namanya ya benar pencerminan cermin. Pencerminan cermin. Ada juga dia bukan hanya di samping tapi dia di bawah. Nah, itu namanya pencerminan air. Air itu kan berarti di bawah ya. Oke. Nah, terus ada juga ini yang agak sedikit the next level kalau aku bilang ya. The next level tuh kenapa? Maksudnya apa the next level ini? The next level tuh adalah dia pencerminan miring. Nih, yang warna pink aku kasih. Nih, pencerminan miring. Nah, biasanya kalau kita menggunakan metode cermin, cermin itu kan bisa dari segala arah ya. Jadi ya mau gimana pun bentuknya sama. Nah, ini sudah nih ya aku kasih tahu basicnya. Berarti kalau untuk jawaban nomor satu, jika dicerminkan ke pencerminan cermin, kalian yang harus fokus pertama adalah perhatikan pola-polanya yang di sini, di tengah ini sama di sininya. Kenapa aku bilang perhatikan? Karena biasanya
beberapa orang tidak memperhatikan detail kecilnya. Jadi, "Oh, ini jawabannya kok," gitu. Ternyata salah, beda. Mulai dari gambarnya yang, mungkin kebalik gitu ya, karena cuma fokus ke kotak-kotaknya aja, ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak, "Oh, ini cuman, anu kok yang warna hitamnya aja difokusin, berarti kan harusnya balik hitamnya doang," gitu. Tapi yang kotak-kotaknya nggak dilihat, kotak-kotaknya itu arahnya kemana, gimana, itu nggak dilihat. Nah, itu yang sebenarnya bikin salah, karena nggak teliti di gambar-gambar itu. Oke, ini aku coba buat ini entar, oke. Nah, ini kita coba ini ya. Di sini kalau kita menggunakan pencerminan berarti pencerminan cermin. Pointer kalian minggir 2 nutupin. Ayo, ada yang ngomel tuh. Pointer, pointer. Nah, ini kalau kita menggunakan pencerminan cermin, aduh sorry, sorry. Ini agak susah nih gambarnya. Ya kayak gini lah ya kesannya ya. Nah, ini contohnya aja. Nah, harusnya kan seperti itu. Kemudian kalian juga kan di sini ada kotak. Baru di sini kayak ada gawang begitu. Ya inilah ya, maaf ya guys, ini agak jelek. Nah, ini contohnya aja. Itu jawabannya kan kita harus cari yang mirip kayak aku gambar. Yang mana kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Tuh. Nah, kalau pencerminannya biasanya mungkin banyak yang bertanya-tanya ya untuk kasih juara di sini. Kak, kalau pencerminan miring itu kayak mana? Kok bisa gitu kan? Nah, kalau pencerminannya miring ya tinggal dimiringkan saja. Ini anggapannya kita pakai miring ya. Nah, ini contohnya miring. Maka gambarnya itu dia akan sedikit terlihat lebih miring dari yang seharusnya. Kalau miring biasanya aku patokannya kalian harus membuat V. Kayak kita kalau foto begini ya gitu ya. Kenapa aku bilang V? Karena memang kalau pencerminan miring dia itu kan jaraknya agak sedikit melebar, bukan mengecil apa dari yang melebar mengecil. Bukan yang langsung kayak oh atas bawah gitu, enggak. Jadi biasanya kalau aku ini dibilang orang gila nggak apa-apa sih ya. Jadi aku kalau ada pencerminan miring, aku biasanya suka begini sendiri nih. Tapi aku tempelkan ke layar. Jadi kayak oh Vini begini gitu. Mau orang bilang kayak apa terserah sih. Karena memang ya aku mau cari jawabanku gitu. Kan udah ngurusin mereka ya. Ini aku contoh ya. Ini aku buat V. Aku kasih gambar biar kalian yang lebih jelas. Nah berarti gambaran itu harusnya di sekitar sini. Bentar salah coy. Hmm. Kayak apa sih? Aku tuh juga bingung ya. Ini gambarnya. Hmm, kayak mana ya, guys? Aku bingung. Ya gitulah ya, pokoknya intinya ya, ada gini dah. Nah, gini. Jadi dia agak sedikit menjauh gitu loh, guys, dari yang seharusnya. Baru dia cerminannya masih sama, tapi agak sedikit lebih menjauh. Nah, ini anggapannya kayak gini, guys. Jadi dia tuh miring tapi nggak yang signifikan langsung copy paste gitu sebenarnya. Agak gini dikit gitu. Ya apa ya? Mungkin aku lebih gampangnya tuh kalau aku buat gini aja deh. Buat panah ya anggapannya ya. Aku contohnya buat gambar panah deh. Nah, harusnya kan panah begini. Contoh aja ya, contoh-contoh. Nah, ini pencerminan miring. Berarti pencerminannya harusnya dia tidak seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan panah, terima kasih sudah digeser. Dia jadi seperti ini. Ah, terus itu. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia kayak nggak yang lurus begitu, tapi agak sedikit membengkok. Nih, kalau kita kasih garis V. Jadi dia agak sedikit lebih lebar. Jadi patah dikit gitu. Itu kalau yang V. V, pencerminan miring. Oke, sampai sini
Aku move ke soal nomor 2. Yes. Yes. Nah, nah, di sini mungkin kali ya, Kak Sejawar biasanya banyak yang bingung kayak, Kak, itu segitiga kok bisa jumlahnya banyak? Kok bisa aku jawabannya salah? Mungkin ada yang dapat cuman 6, ada yang dapat cuman 8, ada yang dapat mungkin nggak lebih, nggak lebih dari 10 gitu ya. Biasanya banyak yang kayak gitu ya. Sebenarnya kalau untuk segitiga yang kayak gini tuh cukup gampang guys sebenarnya. Ntar aku tidak melihat chat kalian karena aku lagi nyari gambar-gambarnya. Wait, ya, wait. Di mana sih segitiganya? Oh, ini dia. Nice. Coba Kak, aku mau absen dong kalian. Coba kalian tulis di chat Zoom jawaban untuk nomor 2 kalian apa? Berapa banyak segitiga yang kalian temukan di soal nomor 2? Ya Kak plus bingung. Saya D Kak. D itu apa? 16. Oke. Ada lagi? Rizky 18. Oke. Oke, udah bener sama jawabannya. Dian 18. Oke, ada lagi? 18. Oke. Ada lagi? Aku ngitung awal cuma 4. Lebih parah dia. Oh, gitu awalnya cuma 4. Aduh. Ada lagi? Ini orangnya 17 baru yang jawab berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Helmi 18. Oke. Oke. Mungkin masih ada yang bingung. Nggak apa-apa. Naomi 14. Nah kan? Beda-beda kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kencana, kencana. Sekarang kita coba bedah ya di sini ya. Kita coba bedah. Aku pakai warnanya beda-beda deh biar kalian anu. Kak bingung. Iya, sama. Aku juga awal-awal. Tapi setelah aku cek, oh, oke. Aku tahu di mana dapat 18. Safna 11. Salah-salah materi nih. Salah materi. Enggak, yang ini enggak salah materi. Yang ini beneran. Salahnya di kamu, ngitungnya. Susah Kak? Enggak susah. Jadi kalau rumusnya untuk segitiga ini berlaku untuk kenyamanan kalian masing-masing ya. Mungkin ada yang lebih nyaman hitungnya dari yang paling kecil dulu, gambar-gambar yang paling kecil. Cuman kalau aku pribadi biasanya untuk lebih gampang, aku mulai dari yang lebih besar. Jadi dari yang paling besar ke yang paling kecil untuk mempermudah menghitungnya. Nah, yang pertama kalian juga harus di sini lihat dulu kalau dia luarannya sudah segitiga itu kalian harus hitung. Nah, ini yang aku harus perlu highlight. Segitiga itu kan macam-macam ya guys ya. Ada segitiga siku-siku. Safna 16 deng. Oke. Segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, ada juga segitiga sama kaki. Ya. Nah, itu semua termasuk segitiga. Jadi gimana pun bentuk segitiganya, ya itu akan tetap kita hitung. Kita mulai dari yang paling luarnya dulu. Paling luar tuh apa sih? Segitiganya yang besar nih. Itu jangan lupa dihitung. Ya agak melat-melat dikit nggak apa-apa lah ya. Oke, itu 1. Ini sambil aku cakar ya, biar aku nggak lupa juga. Nah, habis itu kita mulai pindah ke yang sedikit lebih kecilnya. Tidak ada yang susah kalau kita belajar, betul. Jangan takut salah, betul. Nggak usah takut salah. Tapi saat psikotes harus diperhatikan ya. Ini, itu 1 yang paling besar. Kita kembali ke sedikit yang lebih kecil. 2. Aku sekalian aja yang ngitung ya. Ini kan udah yang agak sedikit lebih kecil. Kita kecilkan lagi. Ketimpa aja kali ya. 3. Kelihatan nggak tuh? Oke. Berarti tadi ada berapa? 2 ya. 2 segitiga yang udah kita temukan. Ntar aku hapus dulu. Ini aku tulis dulu. Tadi ditambah 2. Terus abis itu sudah sampai sini belum? Belum selesai. Kita lihat lagi di sini. Aku ganti warna biru. Nah, tadi aku bilang kita masih pakai yang besarnya dulu, oke? 1.
Habis itu lagi 2. Oke, ada 2. Yang besarnya ya. Ini sekalian aja ngitungnya, biar nggak kelewat-kelewat lah. Oke, kita berubah ke yang sedikit lebih kecil lagi. 1, 2. Oke, ada 2 juga. Ditambah 2. Udah, sampai sini? Belum. Kita masih ada lagi yang lebih kecilnya. 1, 2. Kalau di video mungkin akan lebih jelas kali ya. Tambah 2. Sudah selesai sampai sini? Belum. Kita belum menghitung yang sedikit lebih kecilnya. Aku move lagi. Tadi yang itu gede-gede sudah, sekarang kita beralih yang kecil-kecil. 1, 2, 3. Oke, ada 3. Tambahkan 3. Terus habis itu kita mulai ke yang bagian kecil-kecil lagi. 1, 2, 3. Oke, tambahkan lagi 3. Sekarang yang lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Wait, 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 wait. Lebih kecil lagi berarti di sini nih. Ketumpuk-tumpuk nih warnanya. 1, 2, 3. Tambahkan 3. Oke, sekarang kita hitung di sini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 7, 8, 9. 9 tambah 3, 9, 10, 11, 12. 12, 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3 hasilnya 18. Oke, nih sudah sampai sini? Oke ya, oke ya. Cukup gampang. Nah, ini mungkin aku akan trial kalian deh. Aku coba mau ngetes kalian. Kalau memang kalian cepet nih untuk nangkep, wah ini jawabannya sekian gitu. Aku mau coba deh. Ini aku kasih yang gampang aja ya. Nggak usah yang susah. Cukup yang gampang. Bisa kalian lihat gambarnya udah ada di layar. Yang paling gede nih ya. Coba kalian hitung ada berapa segitiga yang ada di gambar itu. Kalau udah ada jawabannya, tulis di chat. Lucu loh aku ngeliatin kalian ngitung ini. 15 Kak. Kok bisa 15? Banyak betul 15. Itu nggak nyampe 15. Safna 7. Oke, ada lagi? Naomi 13. Infinix 9 lah. Oke. Dian 8. Irgi 8. Zikri 9. Oke. Kok jawaban kalian beda-beda sih? Aku jadi bingung. Kok aku jadi bingung, kalian kok bisa jawabannya beda-beda? Aknaila 9. Jadi yang bener berapa? Yang bener berapa nih? Yang bener berapa nih? Jawabannya beda-beda semua. Oke. Masih ada jawaban lagi nggak? Kalau nggak ada aku kunci. 9. Lutfi 9. Oke. Yang bener kakak. Oke. Oh my God.
Ya, hilang guys. Gas bahas ke 9, 7 deh, oke. 8 deh, yang mana-mana sembarang lah. Sebentar, aku unggah dulu filenya. Ya Allah, lucu. Lucu lah aku ngeliat kalian ini ngitungnya beda-beda. Ntar ya. Padahal itu yang paling gampang justru sebenarnya guys. Nah, kuncinya di sini ya guys ya. Aku perkenalkan kepada kalian untuk tips menghitung segitiga. Sebenarnya kalau untuk menghitung segitiga ini, kalian tuh fokusnya yang pertama. Ini aku nggak akan nulis di layar, tapi kalian boleh note ya. Ini kalian boleh note, boleh kalian catat nih. Semakin jelas bentuk segitiganya, akan semakin banyak jumlah segitiga yang kalian cari. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, semakin tidak jelas bentuk segitiganya, akan semakin sedikit segitiga yang akan kalian temui. Oke, note tuh di situ. Oke, kita akan bahas di sini. Yang pertama, satu, ya kan? Sudah ya. Habis itu yang kedua, kalau aku kan mulainya dari yang gede ya. Oke, jadi ada dua. Ditambah. Sekarang kita move. Dua. Oke, baru habis itu yang di ini mana ini? Oh ya oke. Mana nih? Mana sih ini? Ini tangan aku susah banget. Ini kayak apa toh? Kayak apa toh? Oke. Satu, dua. Oke, sudah. Tambah dua. Nah, tambah lagi di sebelahnya. Sekarang kita move ke yang sedikit lebih kecil-kecil ya. Tadi apa yang kecil ya? Oh ini nih. Satu, dua, oke, dua. Oke, sudah ditambah. Oke, kita ke yang sedikit lebih kecil. Ini tadi belum aku hitung nih. Satu, dua, tiga yang kecilnya. Oke, oke, jadi ada tiga. Sekarang kita jumlahkan. 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 3 9. Jawabannya adalah 9. Kok bisa tadi ada yang jawab 13? Ada yang jawab berapa lagi tadi tuh? Kok bisa? 15. Kok bisa? Pasti kalian menghitung yang ini ya, yang agak lengkung ini. Nah, segitiga tuh kan tidak ada yang lengkung seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia segitiganya bentuknya nggak jelas atau mungkin kayak anak panah gitu ya, kita coba gini ya, kayak gini, ya agak melengkung kayak gitu. Udah kalau kayak gitu jangan dipilih karena memang itu bukan jawabannya, jangan dihitung. Jadi oke. Nah itu untuk pencarian gambar segitiga ya. Clear. Nanti mungkin aku bakal kasih tahu lagi di tryout. Di tryout tuh banyak banget soal-soal yang segitiga. Karena memang kalau segitiga ini bentuknya akan berbagai macam dan aku kasih tahu aja deh ya lebih rumit ya. Kalian mau nggak? Satu contoh soal, ini aku screenshot. Dapatnya waktu itu pas aku psikotes Polri tahun 2023. Tahun 2023. 2023 kan 2024 awal gitu aku lupa. Mau nggak? Kalau nggak mau nggak aku kasih. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Lutfi mau kan? Mau, mau. Oke, pada mau ya. Tapi kalian nggak boleh kaget. Nggak boleh kaget, oke? Ingat, tidak boleh kaget. Karena ya sebenarnya nggak susah sebenarnya. Cuman ribet dikit aja. Sedikit, inget ya, sedikit sih. Sedikit saja. Ntar ya, aku coba cari, aku tuh lupa yang mana. Ah, cip yang ini aja dulu ya. Soalnya yang ini yang lebih sering keluar.
Sorry, agak gambarnya nggak jelas pecah ya, karena namanya juga aku nge-screenshot ya, mohon maaf ya. Nah, aku screenshot nih. Nah, itu gambar yang pernah keluar di tahun 2023 lalu. Saat aku psikotes. Kalian bayangkan tuh ya, kayak mana cara menghitungnya? Dian, ajarin dong kak. Ini, kayak tangannya nggak bisa. Astagfirullah. Pada ngitung guys, pada ngitung. Nah, ini aku akan menjadikan kalian untuk PR sendiri ya. Kalian mau ngitung gimana pun itu segitiganya, ya udahlah. Pernah belajar yang ini, Naomi. Oke, berapa tuh jawabannya Naomi? Jadi ini soal segitiga yang pernah keluar. Itu soalnya satu ya. Spill angka depannya kak, nggak mau hitung sendiri. Nggak mau hitung sendiri. Kalau angka depannya mah ya langsung ketahuan dong. Nggak mau hitung sendiri. Itu kalau nggak salah soal pertama yang kutemuin waktu pas segitiga. Aku screenshot karena memang aku kepo. Mau ngeliat kayak ini berapa banyak sih gitu kan. Kok banyak banget sih gambarnya. Nah itu satu. Ini yang kedua. Nah ini yang kedua di sebelahnya. Hore. Sedikit lebih kecil kayaknya. Jadi ada dua gambar. Yang satunya segitiga dan yang satunya tuh dia kayak bentuk segi satu 2 3 4 5 6 segi 6. Ribet ya gitu kan. Ini 45 37 ya kalian lihat sendiri lah ya. Aku sambil move ke soal berikutnya nanti kayak kemarin nggak kebahas semua, oke? Baru juga di soal nomor 2 nih. Kalau nomor soal 3 deh. Ya itu PR kalian lah. Sabar kak satu nggak mau. Nggak mau nanti kalian nungguin lagi kayak kemarin nggak. Udah. Itu PR kalian dah. Kalian cari itu berapa segitiga yang ada dalam situ tuh. Dah. Oke, nomor tiga. Nomor tiga itu lanjutan gambar. Nah, kalau untuk nomor tiga, lanjutan gambar ini ya kalian bisa ngelihat dari sisi-sisi sebelahnya. Kan kalau kita lihat dia itu kayak persegi panjang ya, kalau aku bilang ya. Persegi panjang yang dibagi empat. Bagi empat sisi. Bagi dong yang SS. SS apaan SS? Ya itu tuh di layar tuh. Dilihat tuh. Screenshot aja. 25 ntar kamu cari sendiri lah pokoknya aku nggak mau ngasih tahu. Besok aja di sesi kita tryout saat tryout jadi kalian bisa hitung sendiri. Oke, nah ini kan kalau di kelanjutan gambar banyak yang ganggu kak. Ya udah nih aku kirimkan nih buat kalian deh. Ya Allah, Ataya, astagfirullahaladzim. Sebentar guys ya. Akseskan penuh aja. Izin.
Oke, alhamdulillah aku udah bisa masuk kembali, guys. Ya Allah, maafkan, maafkan, maafkan. Ini kayaknya sinyal aku juga lagi error, guys. Mungkin karena tadi gambarnya hilang ya, jadi ini aku share aja by Google apa Zoom chat yang bisa kalian coba ceki-ceki di sana ya. Ntar, maafkan aku guys, maafkan. Soalnya ada dua, itu di selesai. Udah aku kirim di chat Zoom, jadi kalian bisa cek-cek di sana. Oke, ntar ya guys. Aduh, HP aku nge-lag. Aduh, HP aku nge-lag sebentar. Oke. Kita lanjut nomor tiga ya, biar cepet. Nomor tiga. Nomor tiga itu kan dia bentuknya kayak persegi panjang yang terpotong. Jadi 4 bagian. Nah, kalau ini kan namanya kelanjutan gambar ya guys ya. Jadi kalau kelanjutan gambar, kalian bisa ngelihat dari sisi yang udah ada. Bisa sisi yang sebelah sini, atau bisa sisi yang sebelah sini. Kan kalau sisi yang di atas berarti dia cermin gitu kan. Kalau yang di bawah pencerminan air. Gitu aja udah. Kalian tinggal lanjutin gambarnya aja. Oke? Itu nomor tiga. Gampang lah ya guys ya kalau yang gambar-gambar gini. Nomor tiga, lanjut nomor empat. Pilihlah kubus yang terbentuk dari jaring-jaring yang ada berikut. Oke, ini sedikit tips untuk soal-soal psikotes gambar yang dia bentuknya dari sebuah jaring-jaring menjadi bangun ruang. Yang pertama, ini mungkin kalian bisa catat ya, soalnya aku malas nulis. Oke, jadi kalau kubus, kubus itu kan dia punya apa nih? Safna materi jaring-jaring bingung banget please. Ya, memang. Kalau untuk jaring-jaring memang cukup membingungkan karena yang pertama akan sering keluar itu jaring-jaring kubus. Itu pasti akan ada keluar guys jaring-jaring kubus nih dan bentuknya itu kan macam-macam, nggak cuman kayak huruf T gini aja, tapi dia ada yang mungkin kayak letter L gitu, bisa juga ada yang kayak gitu. Atau mungkin kubusnya malah kayak nggak jelas dilipat-lipatnya apa jaring-jaringnya tuh lebih banyak gitu. Ada juga. Cuman yang perlu kalian perhatikan adalah kalau yang kubus nomor 4 ini kenapa lope di tengah-tengahku ini? Kalau yang nomor 4 itu kubusnya kan ada berapa tuh? Ada 6 sisi ya, 6 sisi sebenarnya. Cuman ketika kalian diubah menjadi jaring-jaring terlihatnya 6 sisi. Tapi ketika diubah menjadi suatu bangunan yang akan terlihat di gambar hanya akan ada 3 sisi. Jadi kalian harus mencari 3 sisi yang kemungkinan akan keluar di jawaban aslinya. Gitu ya. Jawaban yang bener lah anggapannya. Nah, mungkin kalau aku bilang di sini ya, aku tulis cakar aja deh. Kubus. J. J itu jaring-jaring ya guys. Jaring-jaring kubus jika dibuat menjadi bangun ruang, dia akan terlihat 3 sisi. Kalau jaring-jaring segitiga. Segitiga. Kalau dibuat menjadi bangun ruang, kan namanya jadi prisma. Kalau prisma hanya ada 2 sisi yang akan terlihat. Itu ya, ini rumusnya. Nah, terus kalau kalian perhatikan, itu setiap sisinya kan pasti memiliki pola tertentu. Nah, kalian harus mencari titik tengah yang ada di pola itu. Mungkin titik tengah itu mungkin kalau yang di nomor 4 kan udah kelihatan ya, yang kayak oval hitam gelap gitu kan. Nah, kalau nanti ketika kalian tes si apa jaring-jaringnya kan beda-beda bentuknya. Kalian langsung cek di opsi jawaban mana yang sekiranya gambar yang paling gede kelihatannya itu apa. Nah, itu adalah titik tengahnya. Titik tengah yang itu kalian coba cocokkan dengan sisi pinggir-pinggirnya kalau dibentuk suatu bangunan. Jadi kalau dilipat, oh ini bakal ketemu nih yang atas dengan yang bawah, yang samping dan segala macam. Cuman ingat, yang hanya perlu diperhatikan kalau sudah ketemu satu sisi, berarti sisa 2 sisi lagi yang perlu kita cocokkan. Itu untuk kubus. Nah, kalau misalkan yang nomor 4 ini kan, ini aku buat gini deh. No, 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 no. Salah, salah. Eh, iya bener. Ntar guys. Hmm, satu. Ya, agak melihat-melihat dikit gak apa-apa lah ya guys ya. Oke. Terus ini aku coba gambar. Contohnya aja. D gak sih jawabannya? D gak sih jawabannya? D. Iya, betul.
Jawabannya untuk nomor 3 adalah yang D. Kenapa bisa jawabannya yang D? Nah, biasanya aku akan mencari 2 poin. Jadi setelah 1 poin udah ketemu nih yang apa namanya? Yang sudut apa? Titik tengahnya udah kelihatan, ya udah kita tinggal ngelihat 2 sisi pinggir-pinggirnya yang kemungkinan akan keluar. Nah, kalau aku akan mencari kira-kira mana pola yang lebih gampang untuk aku kasih highlight. Nah, kalau di gambar ini yang bisa aku kasih highlight adalah ke sisi yang atas, yang ini. Dia kan kayak anggapannya segitiga yang aku bilang tadi ya, yang segitiga agak melewat gitu kan. Nih, kayak gitu. Nah, jadi dia ngarahnya kemana segitiganya? Oh, ke oval yang polos, yang kosong gitu kan. Oke, berarti aku tinggal nyari mana yang sekiranya jawabannya paling betul. Kalau kita lihat di sini, titik tengahnya kan yang udah paling kelihatan jelas B, C, sama D ya. Jadi kita eliminasi opsi jawaban A dan E. Nah, yang kelihatan itu jawabannya antara si C sama D. Kalau kalian tidak perhatikan betul-betul, itu jawabannya akan salah. Kenapa? Karena kalau di jawaban yang C, arah segitiganya itu dia menjauh ke sini loh guys. Nah, ke sini. Sedangkan kan kalau yang D, dia mendekati yang oval putih. Kayak gitu. Gampang kan? Kalau kalian tahu kayak, oh ini harusnya titik tengah, segala macam. Kalau aku cuma memvisualkan atau mengimajinasikan ketika jadi tersun. Ya, untuk beberapa kasus juara yang biasanya mudah untuk membayangkan, itu cukup gampang. Tapi ketika kalian nanti psikotes atau mungkin apa kayak gampang-gampang gitu, pas sekalinya psikotes tuh kayak, oh apa nih? Apa nih? Ini jaring-jaring apa nih? Kok aku kayak nggak pernah belajar ini ya gitu. Sebenarnya banyak yang beda-beda kayak gitu guys. Aku juga pernah kayak, wow, agak, oke. Siapa nih yang buat nih? Kubus, thank you loh. Jadi terlihat jelas jadinya nih. Thank you. Nah, ini yang hitam besar. Ya, ini anggapannya. Ini kalau kebalik ya. Ini ya harusnya terbalik ya. Ya udahlah ya. Yang ini yang putih kosong. Yang ini yang ini begini. Ya ini contohnya aja ya guys ya. Ini thank you loh yang udah buatin. Terima kasih banget sudah membantu. Oke, gitu ya. Oke, lanjut aku. Percayalah tes tak percayalah tes tak seperti di bimbel ini. Mas sama Kak. Oke. Aku maaf ya guys ya. Tes yang tak seperti di bimbel ini jujur, jujur. Kak, aku menjadi tentor tidak hanya di kasus Polri. Aku menjadi tentor di 2 tempat lainnya gitu ya. Kan nggak paham kalau soal yang gini, nantilah, nanti aku ajarin lagi. Jadi aku aku tentor di beberapa tempat. Dan percayalah guys, soal yang lebih signifikan, yang setidaknya kalian pahami dan kalian pelajarinya oke. Soal-soal yang akan keluar tuh yang dikasih sporing. Aku di tempat lain tuh mereka nggak jelas. Modul yang dikasih pun aku nggak ngerti. Karena memang apa ya, nggak ada yang keluar. Mungkin ya, mungkin kalau di menurut mereka soal-soal psikotes tuh mungkin mirip kayak CPNS. Jadi standarnya TNI Polri itu disamakan kayak yang di apa itu namanya, kayak yang di CPNS, padahal beda. Kalau TNI Polri itu ya ini kayak yang di sini. Banyak yang nggak keluar Kak. Banyak sebenarnya, tapi kalau di tempat lain ya, kalau lain di sini cukup banyak menurut aku. Cukup banyak yang keluar. Terutama mungkin ya, kalian kan masih reguler ya ini ya, kelas reguler. Jadi kalau kelas reguler tuh soal-soal psikotes basicnya dulu, kalian pelajarin basicnya. Kalau kalian langsung ambil yang lebih di atas reguler, kalian makin nggak ngerti karena soalnya seenggak anu itu gitu loh. Aku dari 2023 bimbel di sini banyak yang keluar kok selalu tuh. Makasih loh Dea. Reviewnya makasih loh. Makasih loh. Suka nih aku nih review-review review-review real kayak gini. Nah, mungkin aku juga di beberapa tempat lainnya belajar tuh agak sakit kepala gitu karena soalnya berbeda banget, guys. Mungkin ini ya ya gimana ya? Sebentar ya. Ini soal yang mungkin bisa aku spill sedikit saja. Hanya sedikit ya, hanya sedikit. Sebentar aku cari dulu. Kan karena apa ya? Aku tuh takut untuk menjadi tentor di tempat lain tuh karena ya dua
yang di luar kasus Polri aja kayak udah membuatku gila dengan soal-soal mereka sebenarnya ya. Sebenarnya. Karena memang se capek sekali guys soal-soalnya tuh. Kayak mereka nggak ngerti yang buat modul, akhirnya kita yang ngajarin tentor juga nggak ngerti gitu karena kan kita ngajarin berdasarkan modul gitu. Begitu guys. Tar soalnya oh tidak ada yang gambar di sini ya. Yang aku foto ini aku lupa. Iya guys. Duh, aku nggak bawa lagi bukunya. Udah aku kembaliin bukunya kemarin. Sebenarnya eh yang waktu aku psikotes itu cukup banyak keluar dari sini. Basic-basicnya loh ya. Jadi yang perlu kalian highlight di pembelajaran bimbel Kasupori ini adalah kalian harus mengetahui dulu basic pengerjaan tesnya. Jadi kalau kalian nggak ngerti basicnya, terus kalian mau sok-sokan ngerti yang lebih di atas gitu ya, ya itu mah makin nggak ngerti gitu. Jadi kalian harus ngerti dulu cara pengerjaan sebasicnya, baru nanti di atasnya gitu. Oke, baru nomor 4 ya, sini udah jam segini ah. Aku pusing. Kita lanjut. Kita lanjut dulu. Nomor 5. Oke, nomor 5. Nah, kalau gambar-gambar kayak gini, ingat guys ya, basic psikotes itu pasti adalah matematika. Tidak akan jauh dari matematika, itu ya. Nah, kalau gambar orang kayak gini, udah jelas dia akan menggunakan konsep matematika juga, walaupun kesannya psikotes gambar gitu ya. Oke, ini kita samakan aja dulu ya, 9, 3. Nah, pertanyaannya, kalau di sini kan ada 3 gambar ya. Kalau aku biasanya cuma ngasih 1 poin aja. Kalian mau satu gambar yang mana? Kalian pilih. Mau yang pertama atau yang kedua? Itu adalah cara pengerjaannya. Berarti yang terakhir itu apa? Terakhir apa? Terakhir, 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 terakhir. Terakhir itu tanda tanya. Tunggu dua. Tanda tanya ada di sini. Tanda tanya. Oke. 8 sama 6. Cara pengerjaannya, kita lihat. Kalau angkanya, ini tips ya, supaya kalian bisa mengidentifikasi psikotes yang gambar gini tapi ada unsur matematikanya. Ini tips buat kalian. Em, yang pertama kita lihat yang ditanyakan, gambar yang ditanyakan dulu. Yang ditanyakan di sini di kepala ya. Yang di kepala ini jawabannya apa gitu kan. Nah, oh berarti yang di kepala itu adalah jawabannya. Berarti di tangan kiri kanan atau di kaki bawah kiri kanan itu adalah soalnya gitu. Dan ini tips dari aku adalah kalian perhatikan dulu jawabannya. Kalau kok jawaban salah. Kalian perhatikan jawaban yang ada di gambar-gambar sebelumnya. Ini kan di kepalanya 12, ya. Kepalanya 12. Kalian perhatikan nih, di angka yang muncul. Angka kiri dan kanan tangannya, kalau misalkan nih, angkanya gede, gitu ya. Gede sama gede, berarti harusnya jawabannya gede. Kalau ditambahkan. Tapi kalau hasil di kepalanya itu kecil, oh berarti dia ada kemungkinan yang pertama antara pengurangan atau pembagian, gitu ya. Nah, jadi kalau ini aku kasihnya kayak gini aja ya. B itu kalau jawabannya besar angkanya, berarti dia ada kemungkinan ditambah ataupun dikali. Oke. Terus kalau di kepalanya itu kecil, jawabannya angkanya kecil, berarti dia kemungkinannya ada dikurang atau dibagi. Udah, itu rumusnya. Jadi kalau gambar-gambar kayak gini, kalian langsung identifikasi dari gambar yang udah ada dulu sama yang ditanyakan. Nah, kalau 9, 9 ditambah 3. 9 kan tadi ya, karena angka kepalanya gede, jadi aku coba langsung tambahkan. 9 tambah 3, 12. Oh, berarti itu jawabannya. 8 tambah 6, jawabannya adalah B, 14. Selesai. Oke, gitu ya kalau gambar orang-orang ya. Lucu kan? Kayak stickman gitu. Sebenarnya kalau untuk yang kayak gini cukup gampang. Mungkin yang susah tuh kalau misalkan kalian bentuknya kayak gini nih. Kotak, baru di sini lingkaran, 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 lingkaran. Nah, itu yang agak susah. Itu yang agak susah. Karena kita harus mengkombinasikan sudut sini, 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 sini. Ya kalau aku langsung aja coba. Itu ditambah atas-atas gini kan atau samping-samping. Jadi sini sama sini, sini sama sini. Atau bisa juga sebaliknya dari sini
Dari sini ke sini juga bisa gitu. Nantilah kita ada soalnya kok. Gampang. Nomor 5, nomor 6. Nah, nomor 6 ini sama kayak yang kecerdasan bahasa kemarin aku bilang. Dia ada instruksinya kan. Perhatikan gambar berikut dan pilihlah gambar yang berbeda. Ketika kalian psikotes, tidak ada instruksi tersebut, tapi kalian akan disuguhkan opsi jawabannya. Nah, kalau di opsi jawaban ini, memang sih kesannya kayak, oh ini yang paling gampang gitu ya. Ya, I know. Nanti kalau misalnya kalian psikotes kayak, wah, tidak segampang yang seharusnya ya, gitu. Tapi konsepnya sama. Ingat, carilah yang berbeda. Jadi kalian nggak perlu kaget, ih ini kok nggak ada instruksinya disuruh apa gitu kan. Ya kalian langsung aja, oh ini cari satu gambar yang berbeda. Kira-kira mana gambar yang berbeda. Nah, ini contohnya ya. Kalau nomor 6, no. Oke, kalau nomor 6, opsi jawaban B, C, D, sama E, di tengah-tengah segitiganya itu kayak ada gambar persegi panjang dan kayak segi kecil gitu ya dia. Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau di opsi jawaban yang A, dia sama-sama kotak, ada dua gitu. Mungkin kalau kalian ini yang beda, oh kayaknya anu nih apa yang D karena arahnya beda sendiri, dia ke bawah, yang lainnya ke samping sama ke atas gitu. Contohnya kayak gitu ya. Oh beda, padahal bukan itu. Tapi poin-poin yang di tengah-tengah inilah. Memang yang mengecoh tuh nanti ada gambar yang dia kayak rotasi, kayak gini. Jadi dia berputar. Tapi nyatanya ya itu nggak ngaruh sebenarnya. Cuman yang beda tuh yang kayak gini. Oh ada kotak di tengah dua gitu. Oke, itu nomor 6. Nomor 7, ya udah lah ya, nggak usah aku bahas ya nomor 7 ya, udah gampang. Ini mah bisa dilihat dari yang sisi atas, sisi samping gitu ya. Ini jawabannya apa? E. Nomor 8. Nah, ini tuh nomor 8 tadi yang kayak aku bilang. Nomor 8 itu kotak baru ada bulet-buletnya. Nanti kalau kalian psikotes, ada nih yang kayak gini nih. Keluar soal termudahnya. Soal termudahnya. Di sini aku langsung ke opsi jawabannya aja ya. Ke soalnya aja. 4, 5, 6, sama 7. Oke, kayak yang aku tadi sebutin. Kalau di gambar sebelahnya itu kan angkanya 13 ya. Wah, angka 13 ini cukup gede. Tapi kalau kita perhatikan setiap sisinya, kok kayaknya angka-angkanya bakal menghasilkan yang seharusnya gede gitu ya. Tapi kok ini enggak. Berarti dia ada sesuatu yang dikurangin. Kenapa aku biasa bilang gitu? Karena yang pertama, hmm, eh, ini kalau kita jumlahkan, contohnya kita jumlahkan ya, 5 tambah 2, 7. Sisi sebelahnya 3 tambah 1, 4. Kalau sama-sama ditambahkan, 7 tambah 4, hasilnya harusnya 11. Ini nggak nyampe nih, 13. Oke. Kalau misalkan kayak gitu, coba kita kalikan. Safna, E. Oke, benar. Jawabannya adalah E. Nah, dia dikalikan. Jadi, sisi yang atas bawah itu coba kita kalikan dulu. 4 dikali 5, hasilnya adalah 20. 6 dikali 7, hasilnya adalah 45. Lalu, tadi kan udah ya, kalau misalkan harusnya gede, berarti ada pengurangan. Hasilnya gede. Kalau hasilnya sedikit atau kecil, berarti ada pengurangan. 20 kurangin 45, jawabannya adalah, dikurang. Salah, ditambah. Tambah, karena angkanya gede di sini. Oke, sorry guys. Oke, 20 tambah 42, 62. 42 kah? Salah. Jawabannya adalah 62 guys. 62. 62 jawabannya. Kenapa aku bilang 62? Karena kan yang di sini itu dikali, sini dikali. Nah, kalau udah dikali-dikali, kita tambahkan. Ini sama ini ditambahkan. Hah? Karena kalau yang sebelahnya 2 kali 5, 10. 1 kali 3, 3. 10 tambah 3, 13. Nggak bingung kan? Nggak. Lanjut nomor 9. Aku cuma punya sisa 30 menit. Ini gambar yang berbeda. Oke. Kalau kita lihat opsi jawaban A, B, C, E, itu dia kotak putihnya cuma ada 4.
sedangkan sisa yang lainnya adalah hitam-hitam. Nah, kalau opsi jawaban D, itu putihnya banyak banget kan, beda dari yang lain. Jadi jawabannya adalah D. 10. Lanjutkan gambar berikut. Nah, kalau gambar berikut, ini kalau kita perhatikan, yang di gambar sisi sebelah kiri, dia kan kayak cerminan juga ya, atas bawah. Nah, berarti yang di jawaban sisi sebelah kanan, itu juga cerminan. Cerminan jawabannya apa? Safna, D, betul. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 11. Pilihlah gambar yang berbeda. Oke, gambar yang berbeda yang mana? Udah jelas ya di sini ya. Jawabannya adalah E. Lutfi, betul. Kenapa? Karena yang pertama, garisnya kalau kita perhatikan yang A, B, C, sama D, itu garisnya memotong di tengah-tengah gambar tersebut. Sedangkan kalau yang E, dia tidak memotong, tapi di pinggir, gitu ya. Oke? Oke. 11, 12. Allahu Akbar. Tidak. Ntar kerjaan aku yang satunya lagi. Aduh, hai. Bikin aku ribet aja. Oke. Unggah file. Nah, untuk kubus. Mungkin kalau kubus banyak yang tahu lah ya. Harusnya paham gitu ya. Harusnya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena memang kalau yang kubus ini tricky guys. Kita sedikit lebih harus aware untuk menghitung. Ih, mana sih kubusnya yang itu ya? Ntar ya guys, aku cari dulu. Kubus, kubus, ada di mana? Ah, ini dia. No, no. Hampir saja. Sorry guys. Hampir aja kepencet. Ya ampun, hampir aja. 12 gambar apa aja tadi yang nggak sengaja kepencet. Tar guys, tar guys, tar. Nah, scrollnya jauh banget ini di bawah nih. Dih, jauh banget ya scrollnya. Tar guys. Ini mana? Ini perasaan aku udah dapet ih. Ini kayaknya perlu aku kelompokkan lagi nih gambar-gambarnya. Tar guys, ini dia. Ah, duar. Masih mengunggah. Oke, udah kelihatan belum gambarnya? Yang kubus. Oke, sebenarnya kalau kubus ini cukup gampang ya. Jawabannya Safna C, 15. Oke, benar. Jawabannya ada 15. Kenapa bisa 15? Nah, kalau untuk menghitung kubus, sudah Kak. Oke, terima kasih. Kalau untuk menghitung kubus, kubus yang tidak terlihat itu akan kita hitung juga. Ya, kuncinya di situ. Jadi jangan cuman hitung kubus yang kelihatan aja, tapi yang tidak terlihat juga harus dihitung. Nah, di sini biasanya kalau dari aku prefer untuk ngitung dulu kubus yang masih lengkap. Di sini kan kalau kita lihat 1, 2, 3. Cinta kali lah aku ini sama internet aku. Ih, eh, kesel banget deh. Udah nge-scroll ya, susah nyari gambarnya. Hilang-hilang lagi sinyalku, ya ampun. Cinta kali lah. Maaf ya guys ya. Emang kalau sudah sinyal tuh kita nggak bisa apa-apa, udahlah. Lalu aku mah berpasrah kepada yang di atasnya. Kak, tenangin dirimu. Ya aku tenang kok. Aku tenang, lihatlah diriku nah. Emang disuruh sabar itu Kak. Ya aku sabar kok. Sungguh sabar kok tuh kayak setipis tisu yang udah dibagi berpuluh-puluh kali. Oke. Ah, oke. Nah, karena aku jadi ngeblank kan tadi kan. Ntar ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4. 4. Di sini juga 4. Di sini juga 4.
4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Oke, yang sisi utuhnya ada 14. Tambahkan 1, 2, 3 di depannya. Tambahkan 3, berarti hasilnya adalah 15. C. Gitu ya. C, bro, C. Oke. Nah, aku ada satu soal. Itu sebenarnya tidak disengaja ya. Kenapa aku bisa bilang tidak disengaja? Dan aku bisa meyakinkan kalian soal-soal di sini, walaupun sekedar basic, itu akan keluar saat psikotes. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Iya, karena aku pernah, posisiku adalah malam ini aku ngajar, besok aku psikotes. Aku yang dites guys, aku. Dan kebetulan waktu itu aku kalau nggak salah psikotes untuk kesiapan apa ya? Aku lupa. Kalau tidak salah ada dua. Yang keluar ini tuh di dua. Kalau nggak salah pas trial masuk Polwan, aku nyoba masuk Polwan, dan yang satunya itu trial aku masuk BUMN. Dan kedua soal satu soal ini tidak sengaja muncul saat psikotes itu berlangsung. Aku juga kayak, wow, ini baru tadi malam nih aku ajarin gitu kan. Kok tiba-tiba langsung keluar aja gitu. Dan alhasil ya aku tidak perlu menjawab lagi gitu ya. Kayak nggak perlu ngitung lagi. Sungguh mempermudah aku gitu. Karena tinggal jawab, oh ini kan jawabannya ini gitu. Kalian mau tahu nggak yang mana soalnya? Soalnya itu ada dua nih yang keluar. Deng, itu adalah dua soal yang keluar saat aku psikotes. Damn, ya. Nah ini masih dua soal ini tuh mungkin kalau orang itu kayak wah ini banyak banget kubusnya nih kayak kemarin hitung ya kak. Ya tinggal dihitung saja guys. Hitungnya tuh cukup easy peasy. Kalian menghitung dari yang paling rendah ke yang paling atas. Itu kalau aku. Atau mungkin aku bisa menghitung di setiap sisinya tuh berapa 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 berapa. Wow kak, yes wow. Dan iya itu tadi. Guys, jadi kayak kalian kalau pesimis soal ini tuh kayak nggak pernah keluar kalau tidak, justru aku karena ngajarin kalian, aku tuh jadi tidak perlu ngejawab lagi saat aku psikotes. Karena memang se keluar itu soalnya gitu loh guys. Itu dua soal itu beneran deh. Aku lupa jawabannya apa. Ini aku kirim kalian di chat Zoom. Kalau kalian mau nyoba hitung-hitung sendiri ya. Itu aku tambahkan satu bonus gambar, di mana satu gambar itu pernah ketemu saat aku trial trial apa ya waktu itu ya? Trial trial psikotes apa ya waktu itu ya? Aku lupa. Tapi kayaknya antara Polri atau iya, Polri sih kayaknya, Polri atau BUMN gitu. Cuman tahunnya yang berbeda ya. Jadi aku kayak tahun 2023, 2024 gitu. 2025 ada aku coba dan tidak sengaja itu keluar. Ya kalian boleh menghitung-hitung di situ ya. Kalau tidak salah, ini tuh ada yang hitungannya itu 100 dan ada juga yang 99. Aku lupa. 199 gitu, aku lupa. Ada juga yang nggak sampai 99 sih, tapi aku lupa gambar yang mana. Intinya ada, itu. Kalian boleh coba hitung sendiri. Karena aku mau ngelanjutin pembahasan yang sebelumnya. Itu kalian coba ya. Sorry ya, aku tidak mengejutkan kalian. Cuman memang itu soalnya sempat keluar. Jadi, this is for you to study. Oke, itu nomor 12. Lanjut ke nomor 13 ya guys ya. Oke, nah mungkin nomor 13 ini masih bingung kalian ya. Terutama yang tadi sempat bingung juga yang jaring-jaring. Ini dari harusnya ya, ini tuh bangun ruangnya menjadi persegi panjang, kok tiba-tiba menjadi kubus. Nah, ketika kalian psikotes nanti, ini akan juga keluar seperti ini. Jadi, anggap saja persegi panjang tuh harusnya kubus gitu. Jadi anggapannya kita dua kali kerja lah otak kita. Yang harusnya tuh, oh ini kan kubus bisa langsung kelihatan kak gitu. Enggak. Tapi ini tuh jadi kayak ah ini kalau misalnya ketemu ini gimana ya gitu. Kalian jadi berpikir dua kali sebenarnya. Nah, kalau yang nomor 13 ini, kenapa ujung-ujungnya segitiga terus tiba-tiba bisa menjadi kubus? Nah, ini aku kasih tahu ya guys ya. Jadi kalau kalian di sini
di sini. No, 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 no. Ah, iya, gimana nih ya? Ya udah pokoknya begitu ya. Ini anggapannya sebuah persegi ya guys ya, sebuah persegi. Ini aku tarik garis. Nah, jika aku tarik garis itu kan akan membentuk sebuah segitiga, ya kan? Segitiga itulah kalau digabungkan dia akan menjadi sebuah kubus. Cuma bedanya kan kalau yang kita lihat tuh kan ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Nah, sebetulnya itu lebih gampang. Jadi setengah hitam, setengah putih kalau disatukan. Kalau dia hitam-hitam atau putih-putih, ya itu berarti sudutnya nggak ketemu. Gitu. Itu lebih gampang untuk kita identifikasi. Oke, itu nomor 13. Berarti kalau nomor 13, ingat, kita perlu perhatikan pola yang muncul. Pola-pola yang muncul itu apa? Berarti kan harusnya ada segitiga hitam dan segitiga putih. Kemudian kayak ada segi 6 di dalam kubusnya. Jawabannya mana? Jawabannya adalah yang D. Kok N? D. D. Jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 14. Nomor 14 juga sama lah ya, yang kayak di atas tadi aku udah menjelaskan. Nomor 14 itu kita ngelihat dari pola-polanya. Nah, ini kalau di kepalanya kan di gambar sebelahnya 11 ya. Angkanya cukup kecil nih. 8 tambah 7. 8 tambah 7 itu 15. 15, 1 tambah 3, 4. 15 dikurangin 4 hasilnya adalah 11. Oke, sama nih sama yang di kepalanya. Berarti kita gunakan rumus itu. 9 ditambah 8. Habis itu 3 ditambah 2. Apa? 8 tambah, eh, 9 tambah 8. 9 tambah 8. Aku yang bingung guys. So sorry. 9 tambah 8, 18, 17. 17. 3 tambah 2, 5. Berarti kalau kita kurangin, hasilnya adalah 12. Yeah. 12 itu berarti apa? C. Oke. Aku lanjut. Benar. 15. Temukan hubungan gambar berikut. Nah, hubungan gambar tuh macam-macam, guys. Dan gambarnya akan berubah-ubah. Ingat, gambarnya berubah-ubah. Kalau aku gambar kayak sama yang di kalian lihat ya. Satu. Oke. Nah, kan di sisi sebelahnya itu kan gambarnya dari kotak menjadi bulat. Baru dia itu sebenarnya sama ya polanya ya guys. Hubungan gambarnya sama nih. Oh ini di tengah-tengahnya dia kayak huruf, bukan huruf, kode plus gitu ya. Terus ada pola di sudut kiri atasnya sini. Berarti kalau kita untuk mencari hubungan gambar sebelahnya, harusnya kita cari yang paling gampang untuk dicari adalah ini. Dia di sini kan silang. Jadi kita harusnya nyari silang, bukan yang kayak plus gitu juga. Oke, yang di sini tengah-tengahnya silang itu ada opsi jawaban B sama E. Kalau kalian pilih E salah. Kenapa? Karena dia titiknya itu di atas. Di atas tuh di sini ya. Sedangkan kalau di gambar ini kan dia di bawah. Jadi yang kemungkinan paling berhubungan itu jawabannya adalah yang B. Oke? Oke. 15, lanjut ke nomor 16. Hehe. Segitiga lagi nih, guys. Segitiga. Segitiga. Gampang nih, segitiga. Berapakah segitiga yang ada di nomor 16? Easy gak sih? Easy kan? Easy peasy. Berapa, guys? Berapa, guys? Hmm. Udah ada gambarnya ya? Nggak ada. Oke, pas. Ketujuh.
Ya udahlah ya, aku gambar gini aja lah biar cepet lah. Oke, berapa segitiga yang ada di sini? Ntar aku hitung dulu. Satu, hah? 9. Safna, 9, oke. Oke, 9, oke. Ada lagi? Ada lagi? Selain 9? 9? Oke. 9 ya? Hmm. Hmm. 7? Oke. Kok beda-beda nih kalian menghitungnya nih kayak mana ini? Oke, aku coba ya. Ini aku coba menghitung. Eh, apa nih? Ntar guys. Hai. Terima kasih sudah dihapus. Oke. Kak, kok aku nemunya 8 ya? Ya kan? Beda-beda kan? Ada yang 7, ada yang 8. Oke, kita coba hitung aja. Kencana, kita coba hitung. Heh, kenapa ini menjadi spidol, guys? Ya ampun. Oke, 1. Yang paling besarnya. 1. Ditambah. Terus kita beralih yang sedikit lebih kecil. 2. Tambah 2. Sudah? Belum? Kok tambah 2, cuy? Salah, bro. 1 dong. Tambah 1. Oke, sekarang kita pindah. Sedikit lebih kecil lagi. 1, 2. Oke, ditambah. Tadi itu sudah. Sekarang kita move ke yang kecil-kecilnya ya, guys ya. Agak kecil deh. 1, tambah 1. Terus kita beralih yang ke sangat-sangat kecilnya. 1, 2, 3. Tambah 3. Berapa? 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 tambah 2 hasilnya 4. 4 tambah 1 hasilnya 5. 5 tambah 3 hasilnya 8. Kok bisa kalian mendapatkan 9? Kok bisa? Aku tahu jawabannya. Kenapa kalian mendapatkan 9? Jawabannya adalah karena kalian menghitung di sisi yang sisi ini kalian hitung. Biasanya banyak salah di situ. Kalian menghitung sisi yang bukan seharusnya segitiga. Jadi kayak kalian, oh sini kan ada segitiga, 1, 2, 3, 4, nggak sengaja kehitung gitu. Padahal itu bukan bentuk segitiga sebenarnya guys. Soalnya jawaban 8 nggak ada, jadi mungkin 9 tetap aku nggak selesai. Aku udah suruh revisi sebenarnya guys ya untuk soal yang ini, tapi dapetnya kok malah 9 gitu ya. Ya maaf ya guys ya. Human error kembali untuk opsi jawabannya. Jawaban yang benar adalah 8. Karena memang mungkin yang lagi ngerjain soalnya error. Oke, oke lah ya. Sorry lah guys, I'm so sorry. I'm so sorry. Oke, kita lanjut nomor 17 ya. Yang benar adalah 8 ya. Ingat, yang benar adalah 8. Masuk ke 17. Nah, ini yang aku bilang tadi, prisma. Kalau prisma berarti ada kemungkinan 2 sisi yang harusnya muncul. Nah, 2 sisi yang muncul ini ya berarti kalian bisa ngeliat tuh cuman sisi sebelah-sebelahnya aja. Kira-kira mana yang muncul. Oke, kalau di sini kan jawabannya harusnya adalah yang C. Safna Kaila. Ya, bener. C. Jawabannya adalah C. Kenapa yang C? Kalau kalian perhatikan di jaring-jaringnya yang bagian bawah itu harusnya ketemu di sisi kanannya sama yang digambar tuh sama gitu ya. Kalau yang lainnya kayaknya beda tuh, ada yang nggak ketemu. Kayak yang opsi jawaban B.
Dia harusnya kan berseberangan. Harusnya nggak ketemu. Kok ini di sini ketemu? Gitu. Oke, nomor 18. Tentukan jawaban. Ya, inilah kalau pencerminan gampang lah ya. Ini yang usah aku bahas lah. Capek aku pencerminan. Gampang kok. Nah, nomor 18 itu. 19. 19 itu ya kayak gitu ya. Ini tuh kayak urutan gambar. Jadi kalian tinggal mengurutkan gambarnya. Ini tuh sebuah gambar lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gitu. Jadi kalau diurutin, dia itu jawabannya jadinya empat, dua, lima, tiga, satu. C kak? Yes, betul. 19. Jawabannya adalah C. 19. Lanjut ke 20. Nah, hubungan gambar lagi ya guys ya. Hubungan gambar dari soal berikut. Itu kalau kita lihat di sisi kanan, itu kan dari sebuah kotak menjadi kubus. Berarti ini hubungan gambarnya adalah dari sebuah bangun datar dibangun menjadi sebuah bangun ruang gitu. Berarti kalau segitiga tadi jawabannya adalah prisma. Jawabannya adalah C. Ini gampang. 21. Tentukan cerminan gambar dari gambar berikut. Nah, yang ini aku udah jelasin tadi di awal banget. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Aku ada gambar soalnya. Nomor satu tadi tuh. Tadi sebelum menghilang-hilang ya. Kira-kira jawabannya mana nomor 21? B. Yes, betul. Nomor satu jawabannya adalah B. Sedikit lebih miring ya guys ya. Ingat, sedikit lebih miring. Jangan lupa untuk mengukur jaraknya kayak gini. V dari cerminnya. Oke, 21, 22. Rumah gampang lah ya. Ini jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Ini gambar rumah yang dipisah. Ketemu jawabannya habis miringin kepala. Nggak apa-apa. Aku juga nyari jawabannya kalau pas di kota sih mereng-mereng begini nih. Kepala aku udah kayak boneka kampang yang kayak atau kayak gini-gini gitu. Aku juga gitu kok guys. Oke, ini ya, ini nih, ini. Kalau masih ada waktu, aku mau ngasih kalian tambahan pembelajaran yang harusnya keluar saat psikotes adalah denah atau kalau orang bilang arah mata angin. Kalau masih ada waktu. Pergis ya. Aku cari dulu. Mana yang udah aku screenshot. Aku udah screenshot. Ini mata aku sampai juling-juling loh ini nyariin, sumpah. Sabar guys, sabar. Tenang, tenang. Bisa, bisa kendalikan diriku. Eh, ini udah sampai bawah kagak nemu. Ntar guys, ntar, bentar. Bentar, tenang, 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 tenang. Tenang, tenang. Aku pasti bisa menemukannya. Lagi ya, tenang, tenang. Aku pasti menemukannya. Di manakah? Sorry ya guys, ya, ini bukannya karena aku nge-scroll lama, gambarku banyak sebenarnya enggak, gambarku enggak banyak. Cuman lebih ke kebanyakan apa ya? Kebanyakan screenshot soal-soal aja. Ya ketahuan dong nanti soal-soalnya apa. 23. Oke, di sini aku tulis soal nomor 23. Nanti aku kasih yang denah arah mata angin. Nah, soal nomor 23. Nomor 23 itu kan dia kayak ada polanya sendiri nih yang di sini ya. Kalian harus perhatikan nih. Yang keluar di pola-polanya itu apa kalimatnya? Kalimat suka semua nih yang keluar nih. Ya kan? Oke, berarti jawaban yang setidaknya suka, suka, suka. Jangan kalau ada jawaban yang tidak suka, ya berarti nggak usah dimasukin. Oke? Itu poinnya. Nomor 23, Vian suka makan keju, tidak suka nasi. Tapi juga suka makan mie. Manakah yang paling mewakili kehidupan Vian? Dia berarti yang cuman dia suka hanya keju sama mie. Keju itu persegi panjang. Mie itu bulat. Mana angka yang di antara kedua pola tersebut? Jawabannya adalah 7. 7 itu berarti apa? E.
Oke, 23, 24. 24. Aning suka makan keju, Vian suka makan keju, tapi Ania lebih suka makan pizza. Manakah yang mewakili Ania? Ya udah, karena yang ditanya cuman Ania, berarti si Aning sama Vian gak usah kalian ikutkan. Cuman si Ania doang. Ania kan dia sebutkan di soalnya cuman suka pizza. Berarti kita cari angka yang cuman di kotak sini. Apa jawabannya? Satu. Satu berarti A. Gitu. Oke, nomor 25. Gampang lah kalau nomor 25 pertemuan terakhir ya. Ini jadi bangun segi 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5, gampang lah jawabannya adalah C. Selesai. Wih, masih ada waktu guys. Masih ada waktu kita. Ayo kita belajar tambahan. Nggak tahu ya, aku tuh kalau ngajar aku tuh lebih suka ngasih bonus-bonus ke kalian. Supaya ya ini loh soal yang sebenarnya kalian temuin nanti gitu. Jadi aku nggak hoax. Nggak yang kayak ini pasti keluar kok padahal nggak keluar gitu, nggak. Tapi soal-soal yang mungkin jadi bonusku itu adalah eh apa ya? Seenggaknya aku kayak nambah pengetahuan kalian gitu loh. Kayak kasihan kan kalian udah bayar mahal-mahal terus kalian kayak, "Di, apaan nih soalnya kagak keluar semua," gitu kan kayak mencoreng nama baikku gitu loh kayak, "Oh, tidak, aku tidak mau." Terima kasih Kakak cantik, sama-sama cinta. Ini adalah soal bonusnya ya. Kita akan belajar di sini. Arah seperti mata angin ataupun dia apa denah-denah tempat gitu ya. Nah, di sini biasanya mungkin opsi jawabannya tuh berbeda-beda ya. Ya ini bukan verung ya. Ini tuh yang di sini tuh warung guys, warung. Cuman typo jadi verung. Nah, ini kalau arah mata angin itu kan gampang ya. Dia ini aku sambil tulis ya, utara, selatan, barat, sama timur. Ya, itu kan udah tuh. Biasanya kalian nggak akan dikasih arah mata angin. Cuman kalau di kalimatnya nanti, di kalimat soal nanti, itu baru kalian kayak dikasih arahnya. Jika toko mebel yang berada di sisi selatan, itu akan berdekatan, bersampingan dengan gambar apa gitu kan. Di sisi sebelah, misalkan, baratnya. Nah, berarti kan kalau mebelnya di sini, mebelnya di selatan, berarti sisi sebelah baratnya apa di sebelahnya? Taman. Gitu. Ya. Nanti memang nggak akan ada yang kayak arah mata angin yang kayak gini nih, utara, selatan, barat, timur tuh nggak ada. Jadi itu berdasarkan kalian aja, pemikiran kalian. Cuman ya udah, kalian berarti harusnya tahu tuh. Oh, mebel tuh selatan, berarti dia di bawah. Nah, kalau di sisi baratnya apa? Taman, simpelnya kayak gitu. Nah, itu contoh satu. Soal yang ragamnya begitu. Nah, ada lagi tambahannya yaitu soalnya masih sama menggunakan denah, tapi dia melalui apa sih namanya ya? Kayak ini tokonya kalau jalan ke sini ngelewatin toko apa aja gitu loh. Nah, kita ambil contohnya ya, ambil contoh. Em, jika pondok yang berada di sisi sebelah barat, jika si Doni berada dari pondok dan ia ingin pergi ke kantor camat. Manakah eh apa saja yang akan ia lewati? Apa saja yang akan ia lewati? Apa saja yang akan ia lewati? Nah, pondok di sini kan ada memang ini ya triknya untuk di psikotes yang kayak gini, dia pasti akan mengisi dua kalimat di dalam satu gambar ini. Ini kan pondok nih di sini sama sini ya. Tapi dia pengen kemana? Ke kantor camat. Kantor camat tuh di sini. Kita ambil yang paling dekat pondoknya. Dan dilihat lagi opsi jawabannya. Apakah sama dengan yang ada di denahnya? Nah, berarti kan ada dua jawaban. Harusnya kalau dari pondok sini jawabannya adalah warung sama halte. Nah, begitu pun juga kalau di sini kan. Warung sama halte bus. Baru kantor camat. Berarti jawabannya kalau kalian cari nanti di sini nih. Jawabannya antara warung atau apa? Warung dan halte bus. Gitu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang keberapa lah pokoknya itu. Terus ada juga yang kayak misalkan jika si Ani dari gedung olahraga ingin pergi ke toko sepeda, dia akan melewati apa saja? Coba kalian pikirkan, guys. Coba kalian pikirkan dengan saksama menggunakan logika kalian. Saya ngajar jam 9.30, ntar deh aku bonusin dulu ke kalian. Coba, gedung olahraga.
si Ani dari gedung olahraga ingin pergi ke toko sepeda. Dia kira-kira akan melewati apa saja? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Bingung, bingung, bingung. Aku ulangin lagi nih soalnya. Jika si Ani dari gedung olahraga ingin pergi ke toko sepeda, maka dia akan melewati pondok dan WC umum, Kak. Oke. Ada lagi mampir WC umum KBAK. Oke. Ya, ada lagi. Hmm, mm, 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 mm. Lah, kalian salah, guys. Kalian salah. Pondok WC umum toko buku. Pondok WC umum toko buku. Ya, itu bisa sih, benar. Ya, yang harusnya jawaban tuh kayak Naomi tuh. Cuman, cuman, cuman. Kalau di opsi jawaban, mungkin kalau yang kayak Naomi bilang ya, dari sini ya. Berarti dia startnya dari sini, sini, sini. Gitu ya. Ya kan? Jalan pintasnya lah namanya. Stasiun juga ada Kak, karena di sebelah kanan. Iya. Nah, itu kalau anggapannya jalan kecil gitu ya, jalan kelinci. Cuman karena ada garis putus-putus di sini, itu tuh kayak jalan besarnya gitu loh guys. Jadi harusnya kalian melewati jalan besarnya. Kalau mencari jawaban nanti ya. Kan gedung olahraga di sebelah sini. Jadi kalau kita lewat jalan besar, kita lewat sini. Gitu. Jadi yang akan dia ketemuin adalah stasiun dan toko buku. Oke? Ingat, garis putus-putus itu adalah jalan besarnya. Dan itu kalian saat nanti psikotes nggak akan dikasih tahu kalau jalan putus-putus itu adalah jalannya. Gitu loh. Ya, garis putus-putus itu adalah jalannya. Jadi nanti kalau misalkan kalian psikotes dilihat dulu. Oh, ini gitu. Kecuali yang paling bawah ya, guys ya, yang sungai. Sungai. Sungai itu ya ya udah nggak ada jalannya tuh. Kalian kalau lewat di bawahnya sungai hanyut. Sebentar, aku ada satu lagi soal. Ih, maaf ya, aku mengambil sedikit jatah waktu kalian. Aduh, aku ada ngeliat ada yang ngechat sebentar, guys. Aku ngeliat, tapi bentar, aku lagi nyari soal lainnya nih. Sabar, sabar. Bentar, bentar, bentar. Bentar, guys, bentar. Tenang, tenang. Bentar, ada yang, ini dia. Nah, ini juga. Garis putus-putus emang selalu berarti jalan besar ya, Kak. Kirain kayak pembatas buat nggak lewat situ. Eh, pembatas. Ya. Eh, ini kembali ke opsi jawaban sih guys ya. Aku tuh juga bingung kadang sama yang buat soal. Sebenarnya kadang di beberapa tes garis putus-putus itu adalah jalan besarnya, jalan raya gitu ya anggapannya. Tapi ada juga yang maknanya itu tuh apa kayak pembatasnya gitu loh guys. Ada juga yang kayak gitu. Jadi anggapannya itu pagar gitu loh. Ada juga yang kayak gitu. Nah, ya itu aku yang kayak bilang tadi ya, fokus kembali ke jawabannya. Kira-kira ada nggak jawabannya yang kayak tadi? Kayak misalkan nih Naomi kan tadi bilang pondok WC umum sama toko buku gitu ya. Sedangkan kalau aku jawabannya adalah stasiun toko buku gitu kan. Nah, itu nanti kamu cek kira-kira mana yang apa saat melewatinya di opsi jawaban itu ada yang seharusnya gitu loh. Kalau nggak ada nih misalkan oh stasiun toko buku tuh nggak ada. Oh ya udah berarti jawabannya Naomi benar. Dari pondok WC umum sama toko buku gitu. Oke? Nah itu adalah salah satu contohnya. Nah ini mungkin soal-soal kayak gini juga ya. Fokusnya nih misalkan si Anita dari taman ingin ke supermarket. Manakah jalan yang harus ia tempuh? Gitu kan. Nah manakah jalan yang harus ia tempuh? Ini kalimatnya beda lagi. Ingat, utara, selatan, barat nggak akan ditulis. Jadi utara di sini, selatan di sini, barat di sini, timur di sini. Nggak akan disebutkan, tapi nanti di opsi jawaban kalian akan sebutkan kayak gini nih. Jika Anita ingin pergi ke supermarket, maka dia harus ke arah barat terlebih dahulu, kemudian naik ke arah utara.
Nah, ada juga yang kayak gitu opsi jawabannya. Jadi beda-beda ya guys ya. Tergantung nanti soalnya dan opsi jawabannya apa. Jadi kalau di sepengalaman aku, satu soal yang denah ini itu dia bisa buat sekitar 5 soal. 5 soal dan itu satu soalnya berbeda-beda semua, nggak sama semua. Jadi kayak, oh jika toko roti ada di sini, kalau ingin pergi ke taman lewat mana gitu kan. Nah ada juga yang kayak gitu, itu di soal pertamanya. Nanti soal kedua, jika apa namanya, jika ingin ke toko sepatu, ke supermarket, itu berarti kita harus lewatin apa? Ke barat dulu baru ke utara. Ada juga yang kayak gitu. Sama kayak yang tadi aku bilang. Apa namanya harus melewati taman, puskesmas, apartemen dan segala macam. Ada juga kayak gitu. Oke. Nah, karena aku udah mengambil waktu kita sedikit lebih banyak, jadi aku sudah selesai kita guys. Nah, itu pemahaman aku untuk psikotes kecerdasan gambar. Oke, sampai sini apakah ada yang tanyakan? Karena untuk hari Senin nanti kemungkinan yang akan mengajar itu Kamaya untuk soal kecermatan. Jadi sepertinya kita akan ketemu lagi di hari Selasanya. Apakah ada yang tanyakan sampai sini? Apakah ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ada tidak? Kurasa tidak ada nih ya, kayaknya udah pada paham semua nih dan kayaknya udah pada mulai mengantuk sepertinya ya. Oke, mungkin karena tidak ada yang bertanya dan aku rasa juga aku udah cukup menjelaskan sampai di bonus juga gitu. Aku akhiri sampai di sini, mungkin kita akan ketemu lagi di hari Selasa pekan depan. Terima kasih banyak teman-teman. Kak, tes kecerdasan kapan Kak? Sebentar ya, aku cek dulu ya, aku lupa jadwalnya. Aku lupa jadwalnya guys, sebentar guys. Aku juga lupa dengan jadwal aku. Tes kecerdasan TO maksudnya. Psikotes kecerdasan. TO. TO. Hari Jumat 10 April. Oke. Dadah teman-teman. Kamu nanya tes komputer ini itu beneran ada tahun ini. Baru juga dadah. Untuk Naomi, iya. Kemungkinan ada. Karena untuk psikotes yang sebelumnya, aku sudah menjalankan secara via komputer. Bukan via kertas lagi. Gitu. Nah, kalau untuk komputer, ya nantilah ya. Kita akan bahas mungkin karena aku tidak memegang kecermatan ya. Ya, kecermatan mungkin kita di hari Selasa ingetin aku. Ini aku note buat kasus juara ya. Aku minta tolong di hari Selasa kalian ingetin aku untuk tambahan bonus materi untuk kecermatan. Karena kecermatan tuh ada 2 tipe. Mungkin kalau Kamaya udah jelasin harusnya ya udahlah kalian nggak perlu nanya lagi ya. Karena kecermatan tuh saat online dan offline akan berbeda. Nanti aku jelasin, oke? Aku sudah ngambil banyak waktu kalian. Aku akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Saya kayak Excel gitu Kak dan sebagainya. Nggak ada Excel pokoknya. Nggak ada Excel. Pokoknya dia langsung web gitu, oke? Bye-bye teman-teman, aku izin live.